Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semua. Kembali lagi kita bertemu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yuk pada pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kita mau jalan-jalan karena di dalam dunia ini ada dua jalan, ada yang lebar dan yang sempit. Yuk sambil nyanyikan, di dalam dunia ada dua jalan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita nyanyikan Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya
selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau jalan-jalan lagi. Yuk, tapi sekarang kita jalan-jalannya pakai apa, Kak? Pakai kereta. Yuk, kita sama-sama mau nyanyi. Ada kereta yang besar, ada kereta yang kecil. Mau pilih yang mana? Yuk, sambil kita nyanyi. Biar kita tahu kereta besar itu punyanya siapa, kereta kecil punyanya siapa. Ayo Kak, sungguh senang ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sekali lagi. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Sekali lagi ya, di surga nanti.
Puji Tuhan kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Sekali lagi, kekal selama-lamanya. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Sebentar lagi kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita mau ulangi dari awal. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yuk adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami selama kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami bisa menjadi berkat untuk kami sehari-hari. Tuhan juga tolong berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Haleluya. Nah adik-adik, kira-kira dari suara ini ada yang bisa tebak gak? Ini suaranya siapa? Betul banget. Thank you loh udah diingat suara kakak.
Milka. Hai adik-adik semua. Tapi nih ya, kenapa coba kakak Milka cuma dari suaranya doang? Karena kakak Milka mau kenalin satu teman baru, biar adik-adik gak bosen ya kerjaannya kakak Milka terus. Kakak Milka kenapa gak pernah bawa temen ya? Aku kan pengen punya teman baru. Tenang aja, aku udah bawain satu temen yang dia pemalu sih, tapi dia tuh katanya mau kenalan sama adik-adik semua. Gimana? Yuk kita sama-sama panggil namanya itu Dongki. 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 Kita sebut nama Dongki biar dia datang, oke? 1, 2, 3. Dongki. Aduh, aku malu banget nih. Aduh, kakak Milka, aku grogi banget. Aku baru pertama kali ketemu. Bisa Dongki, gak apa-apa, mereka baik kok. Emang aku beneran bisa ya? Aku coba. Halo temen-temen, perkenalkan nama saya Dongki. Ini aku pertama kali ketemu sama kalian. Salam kenal ya. Aku temen kakak Milka. Aku denger sih kalian itu anak yang sangat baik, bahkan dari kecil mau bertumbuh dalam Tuhan. Wah, aku jadi seneng bisa kenalan sama kalian. Ngomong-ngomong, hari ini aku punya cerita, kisah tentang Nabi Elia yang terangkat ke surga. Wah, pasti bagus banget sih ceritanya. Yuk kita nonton bareng-bareng ya. Ini dia filmnya. Wush. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah suka
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu yuk. Ngomong-ngomong nih, kalian ada yang tahu gak sih siapa sih sebenarnya Nabi Elia? Kita tanya aja kali ya ke Kamilka. Kamilka, siapa sih Nabi Elia? Nabi Elia itu adalah orang yang Oh gitu. Oke, aku ngerti. Makasih Kak Kamilka. Oke. Wah, ternyata nih teman-teman. Kalau kalian baca di firman Tuhan dari Alkitab, di Perjanjian Lama, ada satu nabi, Nabi Elia namanya. Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia melakukan banyak mujizat, dia diberikan karunia untuk bernubuat. Hidupnya itu benar-benar melayani Tuhan. Dan hal yang patut kita contoh dari Elia adalah orang yang sangat taat. Dia juga setia sama Tuhan. Dia mengikut Tuhan bahkan sampai akhir kehidupannya. Bahkan sampai Elia saja tidak mengalami proses kematian secara jasmani. Elia langsung dijemput sama Tuhan, langsung diangkat sama Tuhan menggunakan kereta kuda berapi. Wah, keren banget ya. Dan hal yang selanjutnya yang kita patut contoh, Elia itu orangnya rendah hati. Dia gak pernah, walaupun ya Elia itu orangnya yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tuhan mempercayakan karunia-karunia yang luar biasa. Elia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi Elia tidak melakukan itu untuk dirinya sendiri, biar dirinya dipandang, biar dirinya dipuji oleh banyak orang. Tidak, tapi Elia benar-benar melakukannya itu agar nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan di atas muka bumi ini. Wow, perlu kita contoh ya. Kita yuk belajar setia, belajar taat, dan belajar rendah hati sama Tuhan. Dan biarlah diri kita digunakan dan menjadi dampak yang baik, yang positif buat banyak orang. Misalnya, kalau aku suka bernyanyi dan aku akan menggunakan suara yang Tuhan sudah berikan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kalian komen dong di kolom chat, karunia apa sih yang Tuhan berikan sama kalian dan kalian ingin terus gunakan talenta itu atau karunia itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga sampai kita nanti dipanggil Tuhan, hidup kita boleh didapatkan setia dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menutupnya di dalam berdoa. Let's go. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami.
Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kami, dan Tuhan selalu ada untuk terus mendukung kami dan mengasihi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami terus hati yang semakin mengasihi Tuhan, hati yang terus mau bertumbuh dalam Tuhan, hati yang rendah hati, taat, dan mau setia sama Tuhan hingga akhir hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ingin pulang dan melanjutkan aktivitas kami, meteraikan firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau memberkati mama papa kami dan seluruh keluarga kami, teman-teman kami, dan semuanya ya Bapa. Biarlah kami semua boleh selalu berada di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya hanya ke dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan. Jangan lupa kalau kita ada ayat hafalan. Let's go, kita buka di 2 Raja-Raja 2 ayat 11b. Demikian firman Tuhan, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11b. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, aku Dongki. God bless you semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.